hanya 1 semester. Dibandingkan apabila kita mungkin memilih berkarya, bekerja di luar negeri, yang mungkin dari sisi waktu akan jauh lebih lama. Tentu ini sebagai pengalaman belajar, mahasiswa mengambil subjek-subjek pelajaran di luar negeri, di kampus-kampus yang sudah direkomendasikan oleh Kemendikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tentu ini menjadi pengalaman berharga, karena sekali lagi universitas yang dituju adalah universitas-universitas yang memiliki kualifikasi Q-Star, ya, memiliki peringkat terbaik di dunia. Untuk itu, saya berharap kesempatan mengambil peluang dengan belajar di luar negeri selama 1 semester, tentu ini bisa kemudian membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita, agar ke depan kita memiliki tantangan yang lebih luas, yaitu bekerja di lingkungan yang lebih luas lagi. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saat ini proses akademik berjalan memasuki semester genap, sebagaimana persyaratan mengikuti IISMA ini adalah bagi mahasiswa semester 4 dan semester 6, ya. Tetapi barangkali kalau kita lihat dari struktur kurikulum yang ada di program studi, barangkali yang sangat ideal itu semester 6. Namun demikian, apabila ada mahasiswa semester 4 yang memiliki ketertarikan dan sudah diskusi dengan Kaprodi, tentu ini menjadi salah satu pilihan yang baik. Yang kedua, saya berpesan karena ini kegiatan di luar negeri, tentu persyaratan kemampuan berbahasa asing itu menjadi salah satu persyaratan utama. Sehingga pada kesempatan ini kita juga melibatkan pusat bahasa untuk memberikan pendampingan, pelatihan, agar mahasiswa-mahasiswa yang berminat dan juga memiliki potensi untuk mengikuti kegiatan ini bisa dipersiapkan dengan baik. Kalau tahun lalu yang mengikuti kegiatan ini masih di bawah 10 orang, kami berharap tahun ini tentu akan semakin meningkat. Paling tidak 50% dari semua prodi itu bisa ikut, sehingga bisa meningkatkan, ya, menambah pengalaman bagi adik-adik semuanya untuk kemudian mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya kira itu Pak Rasidi yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti bisa diinformasikan berbagai hal teknis yang kira-kira harus dipersiapkan agar adik-adik mahasiswa ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih lengkap. Tentu tidak kalah penting restu dari Kaprodi, artinya ada rekomendasi, ada izin, sehingga ketika kembali dari kegiatan ini tidak ada permasalahan terkait dengan pengakuan mata kuliah yang harus ditambahkan atau dikonversikan ke dalam capaian pembelajaran yang adik-adik ini ikuti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Pugu, Bapak WR1. Acara berikutnya nanti setelah ini akan ada paparan terkait dengan program dari Ibu Nurul Purbo. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Setelah itu juga ada paparan dari Ibu Fadila Sandi dari Pusat Bahasa. Mbak Nurul Purbo, halo Bu Nurul, sudah ada? Sampun Oke. Pak. Oke, ini orang luar biasa karena S2 dan S3-nya di luar negeri, jadi adik-adik semuanya harus belajar banyak. Saya secara pribadi aja belajar banyak dengan Bu Nurul ini ya.
Mungkin kepada Bu Nurul kami silakan, monggo Bu Nurul bisa share screen. Oh, ya sekedap ya Pak. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ini ya menjelaskan terkait dengan IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, kalau tahun kemarin itu masih untuk sarjana saja. Nah, tahun ini dia sudah ada dua, yaitu untuk program sarjana dan program vokasi. Jadi ada dua, nanti untuk yang S1 dan juga untuk yang D3. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang hadir di sini sudah pernah dengar ISMA sebelumnya, atau mungkin bahkan juga ada yang belum. Jadi kita akan memperkenalkan dulu apa itu ISMA. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pugo di depan, nah ISMA itu dia adalah program dari kampus Merdeka. Jadi dia dia berupa skemanya berupa beasiswa. Nah, nanti teman-teman yang lolos seleksi untuk IISMA ini akan ikut di program mobilisasi mahasiswa atau pertukaran mahasiswa selama 1 semester. Untuk yang S1 itu akan ikut pembelajaran di universitas di luar negeri, dan yang untuk D3 itu nanti akan istilahnya kalau mungkin di sini itu kayak seperti magang gitu, magang di industri gitu di luar negeri. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus nanti industrinya atau perusahaannya atau universitasnya kita tahu dari mana? Nah, nanti kita bisa buka di websitenya IISMA, nanti dia ada listnya universitas mana dan perusahaan mana yang bisa kita apply untuk pendaftarannya gitu. Nanti ada universitasnya seperti itu. Nanti bisa lihat di sana gitu. Nah, mungkin ini dimulai dari penjelasannya, kita mulai yang dari sarjana dulu. Nah, jadi kalau sarjana ini dia berarti programnya S1, nanti teman-teman yang di sini yang hadir yang dari S1, nah ini nanti dia akan berkesempatan untuk kalau lolos program IISMA ini, nanti dia akan berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan 1 semester di Universitas Mitra dari Kemendikbud di luar negeri. Nanti listnya bisa kita lihat, nanti universitasnya mana saja, nanti bisa pilih di situ, seperti itu. Nah, mungkin ini di skip aja. Nah, terus nanti manfaatnya apa nih buat teman-teman, terutama yang S1 kan, karena kita baru bicara tentang S1, nanti manfaatnya apa? Yang jelas yang pertama, kalau misalnya nanti teman-teman ikut dan lolos seleksi untuk programnya, yang pertama jelas pasti akan dapat kesempatan untuk belajar di universitas terbaik di dunia, karena tadi universitas di luar negeri. Kemudian nah di sini nanti akan ada rekognisi SKS hingga 20 SKS. Jadi nanti sama seperti program-program kampus Merdeka lainnya, karena dia diambil 1 semester jadi bisa sampai 20 SKS. Kemudian jelas nanti mempelajari mata kuliah yang diminati, karena kan tadi mata kuliahnya nanti kita bisa pilih, nanti kemudian sesuai arahan dari Kaprodi juga biar bisa diakui di Unima. Kemudian pengalaman yang baru juga karena nanti ikut atau pergi ke negara baru, di universitas baru, jelas nanti pasti akan budayanya akan berbeda. Nanti jadi belajar juga bagaimana budaya-budaya di negara tempat teman-teman mengambil mengikuti program ISMA ini. Kemudian jelas bisa mengembangkan jejaring internasional, siapa tahu nanti setelah lulus mau ambil S2 atau mungkin ada rencana lain, nah mungkin jadi bisa punya jejaring internasional seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bisa mengembangkan kemampuan untuk masa depan. Nah, kemudian untuk pendaftaran, untuk ketentuan pendaftaran mahasiswa, sebenarnya untuk teman-teman yang sudah ikut program sosialisasi ini, karena kita minta dari Kaprodi untuk menominasikan, jadi sebenarnya secara garis besar ini ya, untuk secara garis besar persyaratan insya Allah sudah memenuhi, karena tadi ini adalah nominasi dari Kaprodi. Cuman
ini saya share saja. Nah, yang pertama jelas syaratnya adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif S1 di perguruan tinggi dalam negeri. Jadi teman-teman yang ikut sosialisasi ini untuk yang jenjang S1 pastikan sudah terdaftar sebagai mahasiswa untuk di semester 4 atau semester 6 di Unima seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah jelas merupakan warga negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah untuk S1 ini memang harus menempuh pendidikan antara semester 4 atau semester 6. Jadi bukan di semester 2 atau semester 8. Seperti itu kan. Ini teman-teman yang ikut sosialisasi ini juga kemarin dari Kaprodi ada yang di semester 4 atau semester 6. Jadi juga sudah memenuhi syaratnya. Kemudian maksimal berusia 23 tahun, kemudian tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah tidak pernah mengikuti program mobilisasi internasional secara fisik, baik itu exchange, summer program, winter program, ataupun dual degree dan sebagainya. Kemudian minimal IPK-nya adalah 3, dan yang terakhir, nah ini, mengirimkan nilai sertifikasi bahasa Inggris dengan skor IELTS minimal 6, TOEFL IBT minimal 78, atau Duolingo minimal 100. Nah, untuk syarat dari nomor 1 sampai nomor 7 itu insya Allah dari teman-teman yang ikut dalam sosialisasi ini sudah memenuhi. Kan? Nah, tapi untuk yang syarat nomor 8, nah ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauh oleh Bu Sandi terkait tes TOEFL. Nah, jadi untuk teman-teman yang ikut sosialisasi ini, nanti kita akan dari pihak universitas, kita akan melakukan penjaringan melalui tes TOEFL. Jadi nanti karena ada syarat minimal bahasa ini, jadi nanti akan dijelaskan oleh Bu Sandi terkait dengan tes TOEFL-nya. Nah, tapi nanti untuk jadi nanti dari UNIF kita akan menjaring mahasiswa. Jadi nanti sepertinya tidak semua mahasiswa yang lolos sosialisasi hari ini itu akan ke tahap selanjutnya. Jadi nanti besok kita akan mengadakan tes TOEFL untuk melihat seberapa kemampuan dari teman-teman semua, skor TOEFL-nya dari teman-teman semua. Nanti akan ada minimal skor yang harus teman-teman capai untuk bisa ke tahap berikutnya, yaitu pembekalan bahasa Inggris dari universitas. Jadi nanti mohon maaf sebelumnya, jadi tidak semua yang ikut sosialisasi itu akan lanjut ke tahap berikutnya kalau tidak memenuhi standar minimal skor tes TOEFL yang kita tetapkan besok, seperti itu. Tapi nanti kalau ternyata dari teman-teman semua bisa memenuhi standar minimal, berarti semua akan lanjut ke proses berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini insya Allah teman-teman semuanya juga sudah memenuhi. Jadi tadi yang digaris bawahi itu adalah yang tes bahasa Inggrisnya, seperti itu. Nah, ini untuk proses pendaftaran nanti ini akan kita dampingi. Ini mitranya nanti bisa kita lihat di ininya. Kalau untuk mungkin saya langsung untuk ke yang D3. Ini untuk contoh ininya ya. Nah, untuk D3 itu juga sama. Nanti sama juga manfaatnya juga sama seperti untuk yang S1. Kemudian untuk rekognisinya juga sama 20 SKS. Jadi sama ya antara D3 dan S1. Mungkin perbedaannya kalau di D3 itu nanti syaratnya mana ya? Nah, kalau di D3 itu nanti syaratnya adalah mahasiswa yang ada di semester 4. Jadi bukan di semester 2 atau semester 6. Jadi kalau semester 6 tadi hanya untuk yang S1 seperti itu. Nah, sama untuk syarat bahasanya mungkin untuk D3 akan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan yang S1 seperti itu. Tapi tetap nanti pakai TOEFL IBT atau Duolingo atau IELTS atau TOEIC seperti itu. Nah, ini mitranya. Nah, ini untuk oke. Oh ya, terus nanti mungkin teman-teman untuk ISMA ini kalau misalnya nanti kalian lolos program ini nggak perlu khawatir karena semuanya free. Nanti akan dibiayai oleh Kemendikbud gitu. Jadi ini istilahnya benar-benar di awal tuh beasiswa, jadi termasuk nanti biaya hidup, tiket dan sebagainya itu nanti dibiayai oleh Kemendikbud kalau kita lolos program ISMA ini. Nah, ini untuk untuk jadwalnya. Jadi nanti ISMA ini pendaftarannya akan dibuka dari 8 Februari sampai 1 Maret. Jadi nanti kita akan
berproses di 1 bulan ini ya teman-teman untuk pendaftaran di ISMA. Nah, ini saya stop share. Nah, untuk yang sebentar. Oh, belum dibuka. Sebentar, saya buka dulu. Nah, itu tadi untuk jadwal yang dari Kemendikbud. Jadi nanti ini kita akan berproses selama 1 bulan ini untuk persiapan kalian untuk mendaftar. Nah, ini sebentar, mana ya kok belum. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan kita selama 1 bulan ini sampai pendaftaran. Sebentar, kok fotonya nggak kebuka ya? Bentar. Bentar ya. Oke, nah ini adalah yang tadi ada, kalau tadi yang saya share di awal di PDF itu adalah timeline dari Kemendikbud. Jadi pendaftaran ISMA itu dimulai dari 8 Februari sampai dengan 1 Maret. Nah, untuk kita di Unima, kita kalau ini kan yang dari Kaprodi tadi, akhirnya nama teman-teman semua tersaring nih ikut sosialisasi hari ini. Nah, kemudian kita sudah di tahap kedua, yaitu sosialisasi untuk teknisnya ke teman-teman semua. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa untuk syarat insya Allah teman-teman sudah memenuhi semua, karena ini kan dari penjaringan dari Kaprodi seperti itu kan. Nah, yang masih harus kita kejar itu adalah untuk bahasa Inggrisnya. Nah, jadi dan karena waktunya itu mepet, kami tidak bisa untuk untuk mengejar sampai semuanya untuk semua mahasiswa. Jadi makanya nanti akan kita adakan seleksi bahasa Inggris untuk nanti bagi teman-teman yang lolos tes TOEFL dengan standar minimal yang telah ditetapkan oleh Pusat Bahasa, itu akan lanjut ke agenda yang keempat, yaitu adalah camp untuk terkait nanti bagaimana kita penyiapan dokumen untuk ISMA dan juga peningkatan kemampuan bahasa Inggris, sehingga nanti bahasa Inggrisnya teman-teman yang tadi lolos untuk di penjaringan Pusat Bahasa di langkah di agenda yang ketiga itu bisa memenuhi syarat untuk mendaftar di ISMA tadi sesuai dengan syarat yang saya bilang tadi untuk IELTS, entah IBT atau Duolingo seperti itu. Nah, jadi nanti setelah ini akan ada penjelasan dari Ibu Sandi dari Pusat Bahasa Unima terkait dengan penjaringan tes TOEFL, penjaringan bahasa Inggris melalui tes TOEFL yang akan dilakukan oleh Pusat Bahasa seperti itu. Nah, sebelum ke Bu Sandi terkait dengan penjelasan terkait dengan tes TOEFL, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Iya. Untuk tes TOEFL-nya itu nanti kita langsung ke kampus atau dari rumah bisa ya? Oh, kalau untuk pelaksanaan tes TOEFL untuk penjaringan ya? Nah, Ya. itu nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Bu Sandi ya, karena untuk teknisnya ini di bawah Pusat Bahasa. Mungkin gitu ya, nanti mungkin akan nanti tunggu dulu penjelasan dari Bu Sandi gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau yang lainnya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tadi di ketentuan di poin 11 itu kan keterangannya bahwa tidak mengikuti program Kampus Merdeka lebih dari 1 kali. Berarti kalau udah 2 kali tidak bisa mengikuti kegiatan ini, Bu. Sebentar. Itu yang sebentar saya buka dulu ya. Yang iya. Oh, itu bukan itu posisinya tuh kayak gini. Sekarang ikut program Kampus Merdeka yang lain apa enggak gitu. Kalau misalnya ikut cuman boleh 1, jadi ISMA nanti yang kedua gitu. Jadi tapi kalau programnya sudah selesai itu bisa.
Oh iya, baik Bu, Jadi terima maksudnya kasih. pas pendaftaran itu istilahnya kalau ikut program Kampus Merdeka cuma boleh ikut di satu program aja gitu. Tapi programnya udah selesai kan? Sudah Bu. Oh ya nggak apa-apa, tetap masih bisa. Cuman pas daftar itu nggak boleh ikut lebih dari 2 program gitu jadinya. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman terkait dengan ISMA-nya? Ada? Kalau misalnya belum ada, sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Rasidi bisa langsung ke Bu Sandi dulu aja terkait dengan penjelasan terkait dengan tes TOEFL-nya besok. Dari saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa saya bantu jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Nurul Purborini, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, nggak usah takut, kegiatan ini nanti akan didampingi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman seperti Bu Nurul dan juga Bu Sandi, terutama untuk persiapannya, dan saya yakin adik-adik semuanya akan banyak sekali manfaatnya nanti dan juga keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Mungkin berikutnya kepada Bu Sandi, kami silakan, monggo Bu Sandi. Oke, semoga suara saya terdengar ya, karena hujannya agak deras, jadi sinyalnya hilang. Oke, Aman Bu, terdengar. aman. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya dari Pusat Bahasa ingin menyampaikan beberapa hal terkait teknis pelaksanaan penjaringan screening awal dari tes TOEFL. Jadi memang teman-teman mahasiswa nanti di saat mendaftar ISMA memang kita nggak pakai tes TOEFL ITP ya, tapi pakainya Duolingo. Cuma untuk penjaringan awal kita akan menggunakan tes TOEFL ITP prediction, dan itu batas minimal skornya nanti adalah 500. Jadi nanti kalau teman-teman mahasiswa bisa lolos dengan TOEFL 500 itu, karena waktu kita kan hanya sampai Februari akhir nih. Kalau misalnya TOEFL-nya batas minimalnya tidak tinggi, nanti untuk tes Duolingo-nya juga agak kesulitan. Jadi maka dari itu kita proyeksikan nanti buat mahasiswa yang ketika sudah dites kemudian tes TOEFL-nya nanti bisa 500, maka bisa lanjut ke tahap seleksi berikutnya. Nah, untuk teknisnya, Pusat Bahasa sudah membagi jadwal TOEFL yang akan dilaksanakan insya Allah besok. Kalau tadi ada yang tanya, tesnya boleh di rumah atau enggak, jadi tesnya nanti di Pusat Bahasa ya. Langsung ke kampus di Gedung FH lantai 3. Bu Sandi, monitor Bu Sandi. Halo Bu Sandi. Oh, kayaknya kena hujan dulu ini. Iya, betul. Ruangan sebelah kehujanan, Pak. Oh iya. Maaf, saya tadi habis terbang terbawa angin. Ya, masuk Nah, lagi ini Bu yang Sandi. ya oke. Ini yang hari Kamis pagi ada Usama Al-Farabi sampai Nida Maulid. Kemudian untuk yang siang jam 1 ini ada Ulil Albab sampai Diva Laila Ramadhani. Kalau misalnya nanti mahasiswa mungkin berhalangan untuk testing pagi atau siangnya dan ingin merubah atau nge-switch namanya, bisa menghubungi saya. Ada grupnya tidak ya Pak Rasi di mahasiswa ini? Grup WhatsApp-nya. Ada di grup, Mbak? Ada.
Yang grup IISMA 2023 itu sudah sama mahasiswa. Oh iya, maka oh iya, maaf saya belum join. Ini saya langsung join. Jadi nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang mau bertukar jadwal, monggo silakan nanti bisa di grup itu nanti saya sampaikan di staf pusat bahasa. Jadi teman-teman besok hari Kamis tanggal 9 Februari bisa datang langsung ke pusat bahasa. Kemudian yang perlu diketahui bahwa tes TOEFL ini akan berlangsung selama 2 jam. Untuk yang diteskan ada listening, kemudian structure, dan yang terakhir adalah reading. Jumlah soalnya sekitar 140 soal dan dilakukan secara paper based, jadi tidak menggunakan komputer. Kemudian monggo untuk teman-teman peserta membawa alat tulis seperti pensil, penghapus, dan pulpen. Jadi pensilnya nanti untuk mengerjakan soalnya. Jadi model answer sheet-nya nanti adalah menggunakan apa namanya, bulatan-bulatan hitam itu, apa ya namanya ya. Kemudian mematuhi protokol kesehatan dan hadir 10 menit sebelum pelaksanaan tes. Kira-kira begitu dari pusat bahasa. Jika ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Kalau ada yang belum masuk gimana Bu Sandi? Ada yang belum masuk ya? Nanti bisa saya tambahkan aja Pak di sini mau yang Oke. tes pagi atau tes siang nanti saya tambahkan di situ. Oke. Informasikan. Satu adalah peserta ruangannya cukup untuk Pak. Monggo adik-adik mahasiswa kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Oke, monggo. Ini terkait tes TOEFL ini wajib mengikuti yang di kampus atau bisa yang di luar ya? Karena saya lagi nggak di Magelang. Terima kasih. Gimana Bu Sandi? Kalau yang di luar berarti mau tes sendiri gitu ya Mbak ya? Iya. Monggo Pak Rasidi kalau diizinkan, tapi dari lembaga yang kredibel boleh silakan TOEFL prediction. Oke. Untuk yang mau tes di luar boleh silakan. Cuma memang dalam waktu terdekat, nggih. Terutama dalam waktu minggu-minggu ini untuk nanti segera disampaikan hasilnya sama sertifikat. Skornya bukan begitu ya Mbak Sandi ya? Iya, iya, maksimal skor bisa disetorkan hari Senin. Dan mohon untuk tidak melakukan testing yang sifatnya online ya Mbak ya. Kalau testing yang sifatnya online tidak kami terima, jadi testingnya yang memang datang di tempat melakukan paper base. Karena kalau testing dan bukan tes TOEFL prediction yang apa namanya ya, yang bukan terstandar ya. Kan ada beberapa tes TOEFL prediction yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga itu yang dia tidak terstandar, artinya jenis testingnya tidak mirip dengan TOEFL dan itu tidak diizinkan. Maka silahkan memilih tempat-tempat tes untuk TOEFL prediction yang kredibel, misalnya di lembaga-lembaga testing seperti Real English, atau mungkin English First, atau mungkin di LIA, bisa juga di Neutron. Neutron itu punyanya Real English. Atau kalau ada pusat bahasa di daerahnya, misalnya pusat bahasa di universitas mana, boleh silakan. Mbak Mustika ada di mana? Lagi ada di Bekasi. Oh, oke. Kira-kira yang paling dekat bisa kemana? Ya nanti mungkin sekali cari tahu. Oke. Dan kalau yang teman-teman di halo ya. Gratis ya. Jadi kalau Mbak Mustika membutuhkan dana lebih untuk testing full-nya, karena biasanya harganya berkisar dari 50 sampai 150.000. Baik, terima kasih Bu. Iya, yang penting nggak online aja Mbak. Kalau online itu biasanya diragukan hasilnya. Baik Bu. Monggo dari adik-adik lagi kalau ada pertanyaan silakan.
Ada lagi mungkin yang besok tidak bisa ikut testing atau hanya Mbak Mustika saja? Saya juga Bu, nggak bisa besok. Mbak Elva? Kira-kira Iya Bu, saya lagi di Bekasi juga. Oh, oke. Kira-kira rencananya mau testing sendiri atau gimana, Mbak? Iya mungkin Bu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Mungkin dimotivasi Mbak, dimotivasi kira-kira gimana gitu. Mbak Sandi kan pinter bahasa Inggris itu tidak sesulit yang dibayangkan misalnya gitu. Ya, Pak Rasdi soalnya. Pak Rasdi maaf suaranya nggak kedengaran. Oh iya, kedengaran enggak sekarang? Ya, kedengaran Pak. Oke, mungkin dari Bu Sandi atau Bu Nurul bisa memotivasi misalnya ya dimingi-mingi lah kira-kira enaknya di luar negeri itu bagaimana, budayanya bagaimana, senangnya bagaimana supaya mahasiswa ini bisa termotivasi. Oh, oke. Jadi teman-teman mahasiswa kalau bisa kan ini satu hal yang luar biasa ya, sekarang Kemenristek Dikti itu sudah memberikan apa namanya ya, banyak peluang untuk teman-teman mahasiswa tuh belajar. Kayaknya kuliahnya di Unima ya, tapi bisa kuliah kadang-kadang di UMSU, bisa kadang-kadang kuliah di tempat lain, bahkan ini sekarang kesempatannya bisa kuliah di luar negeri yang mungkin itu nggak bisa didapatkan oleh Bapak Ibu dosen yang dulu kuliah juga, dan sekarang lebih banyak gitu apa namanya program-programnya. Saya rasa kendala bahasa itu mungkin jadi suatu hal yang menakutkan ya. Aduh, aku nggak bisa nih, aku gimana nih. Tapi coba dulu, teman-teman yang mendaftar di sini kan pasti sudah dipilih yang memang dia punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni ya. Jadi teman-teman jangan ragu nanti, aduh tes TOEFL-nya gimana? Dicoba dulu. Atau teman-teman bisa coba Google karena testing TOEFL itu banyak di online. Jadi bisa coba untuk belajar sendiri dulu, misalnya lewat YouTube atau lewat Google. Cari-cari model tes TOEFL-nya itu seperti apa, dan nanti biar tidak kaget ya ketika waktu tes TOEFL. Dan jangan khawatir, insya Allah kalau memang berjodoh, siapa tahu ini bisa jadi langkah awal teman-teman bisa melanjutkan studi ke luar negeri seperti Bu Purbo nanti untuk S2-nya. Karena kalau sudah berpengalaman di sana, teman-teman akan mendapatkan tentunya fasilitas profesor, kemudian fasilitas belajar mengajar yang akan berbeda dengan yang ada di Indonesia, dan itu pengalaman yang tidak apa namanya ya, yang tidak bisa didapatkan ketika kita hanya berada di zona nyaman, misalnya hanya kuliah di Indonesia aja. Tapi kalau misalnya punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, pasti selain bisa meningkatkan kemampuan bahasa juga bisa meningkatkan kolaborasi, bisa meningkatkan wawasan. Kita jadi tidak apa ya, gampang gagap dengan suatu hal yang baru. Jadi kalau menurut saya ini, kalau saya jadi mahasiswa lagi, wah saya pasti semangat untuk ikut dua, nggak peduli bahasa Inggrisnya berapa, karena kan nggak ada ya dulu Pak Rasidi ya zaman kita ya. Aduh, susah dulu, beasiswa jarang gitu. Iya. Mungkin Bu Nurul bisa nambahkan ini yang hidupnya banyak di luar negeri. Enggak juga Pak. Mungkin mau menambahkan dari Bu Sandi, karena yang sudah Bu Sandi kayak sudah merangkum semuanya ya Bu ya,
untuk memotivasi mahasiswa ini semuanya udah masuk. Jadi sama seperti Bu Sandi, saya mau menggarisbawahi bahwa mungkin yang teman-teman sekarang ini udah yang masuk di sosialisasi ini kan sudah bahasa Inggrisnya tuh dianggap oleh Kaprodi itu lebih dari yang lain gitu. Jadi nggak perlu saya nggak perlu takut untuk nanti tes TOEFL-nya gimana ya, jalanin aja tes TOEFL-nya besok, Bismillah, karena ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali, jadi dicoba saja. Nanti buat pembelajaran lah. Semoga teman-teman yang ikut sosialisasi di sini bisa memenuhi syarat minimalnya. Jadi nanti kita bisa sama-sama berproses untuk mendaftar untuk ke proses berikutnya, yaitu ke camp dan persiapan berkasnya seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap ikut tes TOEFL-nya. Nanti semoga hasilnya semuanya maksimal sehingga nanti bisa bisa ikut ke langkah-langkah berikutnya seperti itu. Dan sama seperti yang bilang Bu Sandi tadi, karena ini istilahnya kalian sudah ada banyak nih tawaran, jadi bisa kuliah di luar negeri ya, walaupun kuliahnya di rumah tapi bisa 1 semester ikut exchange luar negeri, yang itu zaman saya juga nggak ada, Bu. Program ini kan baru tahun ketiga, jadi masih baru nih, ini tahun ketiga sekarang, jadi memang masih baru. Jadi semoga nanti ada mahasiswa, ada dari teman-teman sini yang bisa ikut di sini, jadi nanti bisa juga menularkan ilmunya ke teman-teman yang lain seperti itu. Kalau dari saya begitu, Pak Rasidi. Matur nuwun Bu Nurul. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau adik-adik mahasiswa ada pertanyaan lagi? Saya Pak Rasidi. Oh, monggo Pak Krisna, silakan. Sudah bergabung Pak. Monggo. Terkait dengan mahasiswa yang kami usulkan via Google Sheet, spreadsheet ya. Ya. Itu hari ini apakah mereka ini ya Pak ya? Mereka diundang ya Pak ya? Harusnya sudah terundang semua, Mas. Harusnya sudah terundang semua, tapi kalau di presensi memang saya sudah woro-woro, ada yang masuk, ada yang tidak, mungkin karena ada aktivitas yang lain. Oh gitu, gitu. Pak, yang saya lihat di sini kok nggak ada mahasiswa kami di ilmu hukum gitu. Untuk yang memasukkan di grup itu, apakah dari pihak LPP atau dari Prodi, Pak? Kemarin langsung kami bikin tautan grup, Pak. Bikinkan tautan grup, terus kami minta ada beberapa yang belum bisa bergabung, ada yang bergabung, terus kalaupun nanti belum masuk, nanti diminta ngisi presensi tidak apa-apa, biar nanti segera, yang penting ikut seleksi besok. Gitu Pak Krisna. Oh iya, baik Pak. Saya sampaikan ke mahasiswa ya Pak. Soalnya ada beberapa yang nomornya saya lihat kemarin kok ada yang nomornya nggak lengkap, ada yang ini ya ketika pencantuman nomor HP-nya itu loh. Jadi mungkin nggak masuk, atau mungkin saya juga yang salah memasukkannya mungkin. Tapi sudah berusaha kami ini kan, dan juga kami berusaha kemarin woro-woro bagi yang namanya ada di sini, minta tolong dimasukkan ke grup melalui tautan seperti itu, juga kami sudah usaha seperti itu. Gitu Pak Krisna. Baik Pak. Berarti sampaikan ke mahasiswa untuk mengisi presensi dan ikut seleksi Pak. Iya, siap. Monggo. Oke. Ada lagi dari Pak Rasidi. Monggo Pak Amrul. Pak Rasidi. Monggo Pak Amrul. Mempertimbangkan pertama, ini kan masih suasana healing. Kemudian informasi yang kami sampaikan ke mahasiswa juga tidak terserap begitu baik. Hal ini terbukti dari pagi tadi ada mahasiswa yang betul-betul tidak membalas chat kami begitu. Nah, mempertimbangkan hal itu, pertama, apakah mungkin apabila kegiatan seleksinya itu dijeda paling tidak sampai tanggal aktif kuliah lah Pak, sampai tanggal 13 seperti itu, karena pertimbangan tadi banyak mahasiswa yang masih healing, kemudian kalau memang harus datang ke kampus kan nanti waktu liburnya jadi kepotong, apakah itu tidak bisa ada kebijakan untuk ya diundurlah paling tidak besok sembari
mahasiswa itu betul-betul prepare dengan seleksi yang pertama, yaitu tes bahasa Inggris. Itu mungkin usulannya Pak Rasidi. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Pak Ustadz, ngapunten karena kemarin juga kita dapat sosialisasi dari LL Dikti itu baru seminggu kemarin ya. Jadi baru seminggu memang pembukaan programnya agak mepet untuk sosialisasi dan juga ini PR juga bagi kami untuk mungkin bersama teman-teman untuk mempersiapkan lebih banyak mahasiswa yang kompeten di bahasa ya. Mungkin dari Bu Sandi yang bisa menjawab. Gimana Bu Sandi? Kalau berdasarkan timeline, karena nanti ini Pak terkait dengan rencananya kan setelah penjaringan ini kan baru penjaringan awal untuk yang TOEFL-nya. Jadi setelah itu nanti mahasiswa akan dipersiapkan untuk tes Duolingo. Dan sangat berbeda ya Pak Amrul ya. Jadi maka dari itu kami butuh waktu kira-kira 1 sampai 2 minggu agar mahasiswa nanti bisa siap untuk tes Duolingo-nya. Dan tes Duolingo-nya itu juga syaratnya cukup tinggi. Jadi kalau kita menunda sampai mahasiswa kuliahnya juga nggak mesti minggu depan ya, mungkin bisa minggu depannya lagi. Paling kalau sampai minggu depannya lagi, wah itu kita akan kehabisan waktu untuk mempersiapkan mahasiswa di Duolingo. Dan kita kan harus selesai pendampingan pendaftaran ini maksimal sampai tanggal 28 Februari ya Pak. Pendaftarannya 1 Maret ya Pak Rasidia. Ya, sampai 1 Maret. Iya, pendaftarannya karena awal Maret itu sudah pendaftaran dan untuk Duolingo-nya sendiri kan model tesnya nanti akan berbeda dengan TOEFL. Jadi sebenarnya Pusat Bahasa cuma punya waktu 3 hari aja udah kemarin ini bisa dinego nggak nih 3 hari kita untuk penjaringan gitu. Kalau mau dimajukan minggu depan hari Senin ya monggo Pak Rasidi. Tapi nanti dengan konsekuensi kita akan mengurangi pendampingan untuk Duolingo-nya. Oke. Mungkin begini Pak Amrul. Jadi kalau memang masih healing atau berada di luar kota, boleh cari tempat tes TOEFL terdekat untuk ikut tes di tempat tes TOEFL itu. Yang tadi kisarannya mungkin 50.000 sampai 100-an gitu. Jadi mungkin nggak harus ke Magelang, sehingga nanti ketika itu nanti lolos seleksi mungkin baru bisa ke Magelang untuk bisa mengikuti camp bersama di KUK dan Pusat Bahasa. Seperti itu Pak Amrul, mungkin dimaafkan mungkin kalau untuk deadline dimundurkan kayaknya agak berat. Ngapunten Pak Ustadz. Ini satu lagi pertanyaan Pak Rasidi. Nanti kalau yang mahasiswa kami misalkan harus tes di luar kota, itu atas biaya sendiri atau nanti kwitansinya dapat diganti? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada mahasiswa kami yang besok ternyata di preparasi tes atau tes awal ini tidak lolos, apakah sudah tidak punya kesempatan untuk ikut camp? Artinya eliminasi seperti itu. Oke, untuk pembiayaan karena ini tes seleksi awal sebenarnya sudah kita fasilitasi di kampus Pak Amrul. Kita fasilitasi di kampus. Kalau yang kami fasilitasi, kalau yang mau menggunakan fasilitas di kampus itu, jadi itu digratiskan dari biaya di Pusat Bahasa. Tapi kalau dia melakukan tes sendiri di luar nanti mungkin dibiayai oleh Pak Kaprodi ya. Enggak, mungkin biaya mandiri ya. Biaya mandiri Pak Amrul, karena sebenarnya kita sudah menyediakan fasilitas yang itu di kampus. Kalau dia belum bisa ke kampus dan memilih tidak menggunakan fasilitas itu untuk pembiayaan sendiri. Seperti itu. Lagi pula sepertinya yang dikatakan Bu Sandi itu tidak terlalu mahal juga. Seperti itu Pak Amrul, ngapunten. Ya, terus yang kedua Pak, yang tadi sistemnya eliminasi ya Pak, berarti ya? Sistemnya eliminasi, seperti itu. Ya, berarti misalkan mahasiswa kami besok tes tanggal 8 atau tanggal 10 ternyata tidak lolos passing grade, berarti tidak akan ikut di tanggal 11 sampai 22 Februari. Iya, itu nggih? Siap. Siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo dari Bu Sandi nopo Bu Nurul enten tambahan? Tidak ada Pak. Mungkin kalau yang dimaksud Pak Krisna tadi yang
mahasiswanya belum masuk di Zoom, tapi apakah mahasiswanya sudah masuk yang di spreadsheet? Maksudnya sudah mendaftar yang di spreadsheet ya Pak Krisna ya? Sampun Bu, ini Oh ya, oke. masih ada Bu. Oh ya, oke. Berarti kan saya share aja nanti ke Pak Rasidi TOEFL-nya biar nanti mungkin bisa di-share Pak Kaprodi bagi mahasiswanya yang mungkin belum masuk di link WhatsApp maupun belum masuk di Zoom ini. Oh baik Bu. Nggih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa? Ini pada diem tuh karena mempersiapkan strategi atau gimana ya? Atau bingung? Saya rasa nggak bingung. Yang penting coba dulu siapa tahu rezeki ya. Siapa tahu rezeki, bukan begitu ya Bu Nurul ya? Sama Bu Sandi ya? Iya Pak, ikut dulu aja besok tes untuk prediksinya siapa tahu Usul lolos kan. lagi Pak Rasidi daripada diem kan. Oke, monggo Pak Amrul. Mungkin untuk mengantisipasi apa yang disampaikan Pak Krisna tadi, nanti setelah sesi rapat ini berakhir, kemudian mungkin dicek satu-satu lagi nama-nama yang sudah mendaftar, karena di prodi kami baru saja ada yang nyusul daftar karena baru mau setelah dibujuk rayu. Nah, itu di list kembali, di setup kembali nama-namanya, kemudian diinformasikan bahwa besok ada pressure test di jam sekian sampai jam sekian dan dipastikan mahasiswa bisa datang. Itu saja sih Pak Rasidi usulnya. Terima kasih. Siap Pak Amrul. Saya sudah coba komunikasi di lewat grup IISMA, juga konfirmasi di grup Kaprodi. Jadi nanti tetap kami usahakan supaya informasi itu benar-benar tersebar. Tapi kalau misalnya ada 1-2 miskomunikasi, ya mungkin itu kesalahan dari kami. Ya, insya Allah nanti ya keterbatasan kami Pak Amrul, ngapunten. Nanti kalaupun nggak bisa, benar-benar dia nggak bisa masuk grup, nggak bisa presensi, silakan datang ke pusat bahasa, ya. Temui Bu Sandi gitu ya. Langsung insya Allah nanti langsung dites. Insya Allah kita akan sangat membantu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kita akan bantu seoptimal mungkin demi kemajuan Unima dan juga demi keberhasilan mahasiswa ya. Apalagi ini Bu Sandi sama Bu Purbo ini kan masih muda dan masih sangat energik ya. Sepertinya kok nggak ada pertanyaan lagi ya Bu Sandi sama Bu Nurul ya. Sekam nggih adik-adik mahasiswa. Nanti kalau takut bertanya di sini boleh tanya di grup ya. Boleh tanya di grup pasti dijawab ya. Saya kadang-kadang nunggu-nunggu pertanyaan mancing timeline, mancing apa tapi belum ada ininya ya. Nanti minta tolong kalau sungkan bertanya di sini nanti boleh tanya di grup. Oke. Karena sudah jam 2 lebih, mungkin ada banyak yang punya aktivitas. Sekap gitu Bapak Ibu. Oke, katanya sekap. Mungkin dari Pak Pugu. Sampun, Mas. Oh, sampun. Ditindaklanjuti biar mahasiswa terbantu persiapannya dan banyak yang lolos. Oke, siap. Matur nuwun. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa semuanya, terima kasih kegiatan hari ini. Semoga nanti ini jadi awal yang baik untuk menjadi ya niat baik kita supaya jadi lebih baik lah. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasidi, maaf mau tanya, yang di grup IISMA itu kok saya nggak bisa kirim chat, emang nggak bisa ya? Coba tak jadikan ini nggih. Atau mungkin belum tak jadi. Saya itu nih kalau kayak gini-gini tuh masalah gini-gini masih agak ya Mbak. Tak jadikan admin ya. Kok belum saya cek belum ada itu namanya Bu Sandi di grup. Barusan saya yang ini kan Unima IISMA 2023 ini kan? IISMA 2023 Unima, saya share, coba saya share ininya ya Bu ya. Tapi bentuknya community kan, dia bukan grup kan ya? Yang grup Bu, berarti Ibu Bu Sandi salah masuk grup Bu. Oh, soalnya saya masuknya dari Pak. Aduh ya ampun. Oh, yang grup Bu Sandi, sebentar saya share ya Bu ya. Oke. Maaf, ternyata saya punya 2 grup ya di sini ya. Aduh, dimaafkan ya.
Saya tuh awam kalau bikin grup. Oke. Coba nanti. Bu Anu udah bisa. Minta tolong Mbak Purbo nggih. Iya, Pak. Nggih. Saya akhiri nggih, Bapak Ibu semuanya. Apunten, sukses semuanya.